Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia kiranya memelihara, memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Firman yang akan kita renungkan di dalam channel kita ini, channel Langsung Seterus kali ini, yakni firman yang menjadi evangelium pada tanggal 10 Maret tahun 2024 yang juga kita sebut Minggu Letare. Dan marilah kita baca apa yang ditulis di sana. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Judea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan ke dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memelihara, memahami, menghayati, menghidupi dan juga mengamalkan firman Tuhan. Amin. Untuk renungan kita ini di dalam Al-Quran ditentukan tema renungan kita mengatakan Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Yesus harus makin besar, dan siapapun yang memberitakannya harus semakin kecil. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalimat yang pendek yang dari Yohanes ini yang mengatakan ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil, menjadi pedoman semua orang yang setia memberitakan Injil Kerajaan Surgawi sampai ke ujung dunia. Banyak sekali ulah-ulah manusia sekarang, disadari atau tidak disadari, membuat Yesus itu semakin kecil dan diri orang itu semakin besar. Kita berikan contohnya, misalnya
di zaman sekarang perdebatan mengenai Yesus Kristus antara kaum Kristen dengan kaum Islam semakin hangat. Dan kita syukuri semuanya berjalan di dalam koridor saling menghormati dan saling menghargai. Tentu saja orang Kristen dalam debat-debat itu perbicaraan dan percakapan baik melalui medsos atau diskusi langsung, orang Kristen selalu berusaha untuk membesarkan Yesus Kristus. Cobalah perhatikan bagaimana cara-cara orang mengecilkan Tuhan Yesus Kristus. Ada suatu Injil yang terbit tahun abad ke-10 yang namanya Injil Barnabas. Bagi mereka ini merupakan Injil sakti karena dianggap mendukung pemberitaan tentang Isa Al-Masih dalam kitab suci mereka. Tapi bagi kita itu adalah Injil yang mengecilkan Tuhan Yesus Kristus, karena di dalam Injil itu dikatakan bahwa Yesus itu tidak tersalib, sehingga kematian Yesus di kayu salib dan makna kematian Yesus Kristus mereka sangkal sama sekali. Dan mereka bangun suatu teori bahwa sewaktu Yesus hendak ditangkap oleh para pejabat agama dan pejabat negara, Yesus itu bisa menghindar dan langsung naik ke surga. Dia akan datang lagi nanti katanya. Padahal Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa dia bukan seperti Elia. Waktu Yesus kan dipermuliakan di atas gunung, dia melihat, dia bersama Elia dan Musa, yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan seperti Elia naik ke surga langsung, tapi dia harus menderita. Mereka bercakap-cakap di situ. Dan dia tidak seperti Musa, yang tidak tahu di mana kuburannya tapi sudah ada di surga. Tapi Yesus tahu di mana kuburannya, bangkit dari sana dan naik ke surga. Jadi pemberitaan yang menyangkal ketersaliban Yesus adalah pemberitaan yang mengecilkan Yesus Kristus. Kemudian ada teologi demitologisasi and mitologisirung katanya. Mau menguliti pemberitaan di dalam Alkitab termasuk tentang Tuhan Yesus Kristus jauh dari segala bentuk mitos katanya. Padahal mitos itu adalah cerita yang berisi yang masuk akal dan yang tidak masuk akal, yang di dalamnya ada campur tangan Tuhan. Memang kalau unsur mitos hilang dari pemberitaan Alkitab, ya tulang-tulangnya saja nanti yang karena akhirnya pemberitaan itu melepaskan diri dari keyakinan atau iman percaya. Maka teori Bultmann itu walaupun diperhatikan orang tetapi tidak menjadi pedoman, ya, hanya untuk tahu di mana akarnya dan kemudian bagaimana itu berkembang mengandung mitos di dalam cerita-cerita itu. Dan mitos di sana bukan seperti pengertian pemahaman kita tentang mitos di Indonesia, karena di Indonesia mitos itu sudah disamakan dengan
dongeng ya. Padahal sangat berbeda itu. Kemudian juga ada teori dehistorisasi Yesus Kristus yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu tidak pernah ada dalam sejarah. Dan dengan demikian Yesus dikecilkan. Dan pengarang teorinya jadi dibesarkan. Teori daripada kritik historis tentang isi Alkitab adalah menguliti tentang historisasi atau kesejarahan daripada Yesus Kristus itu dan cerita-cerita yang ada di dalamnya. Banyak orang yang jatuh kepada pengecilan Yesus Kristus karena teori historis kritis ini. Kalau tidak masuk akal dalam sejarah dikatakan itu tidak benar. Padahal banyak sekali pekerjaan Tuhan yang tidak masuk akal manusia kan. Dan harus diimani. Sehingga iman itu adalah bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita ketahui. Jadi kalau teori kritik historis itu disalahgunakan, kita akan melenceng dari iman percaya kita. Kemudian ada teori yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu bukanlah salah satu dari penampakan Tuhan. Dia manusia semata-mata, paling-paling nabi katanya. Mereka tidak mengakui teologi Kristen yang mengatakan bahwa Tuhannya itu adalah Trinitas, Tuhan yang tunggal dengan 3 penyataan diri yang sangat luar biasa, yakni sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada juga orang Kristen yang menyangkal keanakan Yesus, ya kan? Seperti saksi Yehova itu, tak Kristen dia nggak tahu lah. Sebenarnya saksi Yehova bukan Kristen. Tapi siapa yang menyangkal Yesus itu sebagai anak Allah adalah yang mengecilkan Tuhan Yesus. Ya. Jadi sangat-sangat pelik perdebatan orang Kristen baik dengan non-Kristen tentang pemahaman Tritunggal. Saya sendiri sekarang ini sudah merasa kurang enak kalau memakai istilah Tritunggal. Tetapi istilah lama itu lebih bagus menurut saya untuk menerangkan ketuhanan kita, ketuhanan Yesus Kristus yang sampai itu, yakni Trinitas, 3 cara penampakan Tuhan Yesus Kristus yang utama itu. Jadi banyak sekali teori yang mengecilkan Tuhan Yesus, kita harus hati-hati juga. Kalau orang menyangkal Tuhan Yesus itu tidak 100% Tuhan dan tidak 100% manusia, itu mengecilkan Tuhan Yesus juga. Ya, harus betul-betul bisa diyakini bahwa Yesus itu adalah 100% ilahi dan 100% manusiawi. Dua-duanya tidak terpisahkan dan juga tidak tercampurkan, sehingga banyak perdebatan mengatakan siapakah yang mati di salib itu, apakah turut ketuhanan Yesus atau hanya kemanusiaan yang mati. Paulus tegas mengatakan dia mati selaku manusia. Tapi ada orang yang mengatakan, ya
Kalau rupanya kalau utuh dia mati di situ, keilahiannya, kemanusiaannya, tetapi selaku Tuhan dia bisa bangkit lagi, apa masalahnya? Tidak sulit mempercayai itu bagi saya katanya. Jadi banyak yang menyangkal Tuhan itu tidak bisa mati. Ya, tapi Alkitab jelas mengatakan bahwa dia nyawanya diserahkan kepada Bapa, ya. Lalu jasadnya dikuburkan dan rohnya itu turun ke dalam kerajaan maut. Lalu dia membebaskan orang-orang yang mau dibebaskan di kerajaan maut, baru bangkit pada hari yang ketiga. Jadi jangan dikecilkan peranan Tuhan Yesus. Ya. Banyak yang takut mengaku Yesus itu turun ke dalam kerajaan maut. Karena hal itu kesaksian Alkitab. Juga banyak teologi yang dikembangkan untuk mengecilkan Yesus, disadari atau tidak disadari. Ya. Jadi harus kita uji semua, apakah teologi salib atau teologi krusis itu membesarkan Yesus atau mengecilkan. Apakah teologi kemakmuran itu membesarkan Yesus atau mengecilkan? Harus diuji. Apakah teologi yang kita anut sekarang membesarkan Yesus atau mengecilkan? Teologi Lutheran katanya. Lutheranisme, Calvinisme, ya, harus diuji. Sewaktu gereja dikuasai oleh pimpinan tertinggi yang bisa mengatakan fatwanya dari ex katedra itu mutlak, merupakan kebenaran mutlak, terjadilah reformasi, sehingga Martin Luther mengajak semua kembali kepada Alkitab. Paus itu bisa salah fatwanya dari ex katedra, dari tahtanya itu bisa juga salah, tidak mutlak kebenaran, hanya Tuhan Yesus yang mutlak benar. Jadi sempat gereja tanpa sadar mengecilkan Tuhan Yesus. Barulah setelah datang reformasi, kembali gereja menjadi lembaga yang membesarkan Tuhan Yesus. Kan kayak gitu. Juga perpecahan atau perpecahan gereja kita, sektarianisme gereja-gereja yang ada sekarang ini harus kita uji apakah itu membesarkan Tuhan Yesus atau mengecilkan. Ya, kalau Tuhan Yesus berdoa supaya mereka menjadi satu, ada gerakan, sadari atau tidak disadari, agar mereka menjadi berserak-serak dan berpecah-pecah. Tentu saja gerakan memecah itu adalah mengecilkan Tuhan Yesus, bukan membesarkan. Jadi setiap hal yang kita temukan sudah mengecilkan Tuhan Yesus, segera tinggalkan dan kembali kepada jalan yang benar. Yohanes Pembaptis sudah membaptis Yesus Kristus dan mengatakan kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Dan Yesus sudah datang dan mengatakan kerajaan Allah sudah datang, bukan lagi akan datang, dan bertobatlah. Dua tokoh ini adalah alat Tuhan untuk menegakkan kerajaan surga, kerajaan Allah di dunia ini. Tetapi mereka berdua, Yohanes Pembaptis dan Yesus, tidak menjadi dua matahari dalam kerajaan.
surga itu. Yohanes Pembaptis sangat-sangat sadar bahwa dirinya adalah perintis kedatangan Mesias itu, dan mengatakan dia bukan Mesias, ya, yang mau dibesarkan adalah anak domba yang menghapus dosa dunia. Itulah. Jadi dia sangat luar biasa menekankan bahwa Yesuslah yang harus dibesarkan. Ada muridnya yang pindah menjadi murid Tuhan Yesus, dia nggak keberatan. Semua otoritas itu disampaikan kepada Tuhan sendiri. Dan Yesus juga tidak mengecilkan Yohanes, tetapi menempatkan di proporsi yang sebenarnya. Yohanes Pembaptis juga menempatkan Tuhan Yesus dalam proporsi yang sebenarnya di dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan surga yang telah mereka masuki di dunia ini, yang dideklarasikan berdiri di dunia ini. Itu menjadi tiruan bagi kita semua. Tidak dipertanyakan itu. Orang harus mau saling menghormati, saling berlomba-lomba untuk membesarkan Yesus Kristus. Mereka berdua sama-sama membaptis, murid-muridnya juga sama-sama membaptis sebagai meterai orang masuk dalam kerajaan surga yang mereka beritakan. Tetapi di sana tidak ada yang saling menjelekkan atau saling mengecilkan, ya. Mereka kerjakan itu semua demi kemuliaan Allah Bapa dan demi kepatuhan masing-masing terhadap suruhan yang mereka terima daripada Tuhan. Jawaban Yohanes itu sangat luar biasa terhadap orang yang melapor kepadanya bahwa orang yang disaksikannya sebagai anak domba Allah, sebagai anak Allah yang dihinggapi Roh Kudus, mengatakan, ya, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Itu juga mirip dengan jawaban yang diberikan oleh Rabi orang Yahudi tentang gerakan umat pengikut Yesus yang menyebarkan kerajaan Allah. Sewaktu ada usaha untuk membasmi pengikut Yesus, ya, Rabi orang Yahudi itu mengatakan jangan, katanya. Kalau itu dari Tuhan akan tumbuh terus. Kalau tidak dari Tuhan akan mati dengan sendirinya, katanya. Jadi Tuhan menjadi tempat berpegang kalau orang bisa saling menghormati dan tidak saling mengecilkan, tetapi saling membesarkan. Dan di mana-mana pun Yesus harus lebih besar dari semua. Kita bersyukur di dalam perjalanan gereja kita ada pendeta-pendeta yang sangat luar biasa, yang bisa menghimpun lebih dari ratusan ribu orang untuk mendengarkan khotbahnya. Tetapi pendeta kita yang bertalenta tersebut tidak meninggikan dirinya dan tidak menyombongkan bahwa dia lebih hebat dari Yesus. Dia menyadari itu adalah karena pekerjaan Yesus melalui Roh-Nya yang kudus dan firman-Nya. Dan sikap-sikap seperti itu harus kita lanjutkan sepanjang sejarah gereja kita, ya, sehingga tidak ada yang saling mengklaim dia yang lebih besar, dia yang lebih hebat, apa semua. Sama-sama hebat semua, sama-sama besar karena membesarkan, mengagungkan, memuliakan Yesus Kristus yang kita puja itu. Kita sangat berbahagia menjadi bagian dari mempelai perempuan yang menyambut kedatangan mempelai laki-laki, kedatangan yang kedua kali nantinya. Tentu saja
sukacita dari semua pekerja Tuhan pada penyambutan kedatangan mempelai laki-laki itu untuk hari penghakiman yang akan datang adalah bahwa mereka bisa dapat mendengar suara mempelai laki-laki itu, sehingga sukacita dari semua pekerja yang mengurus penyambutan kedatangan mempelai laki-laki itu ya sangat-sangat membahagiakan Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Disitulah pergaulan kita antar gereja, antar pelayan bisa saling menerima, saling mengakui, dan tidak saling mengecilkan. Ya, jadi memang persekutuan gereja kita masih membatasi gereja-gereja menjadi anggotanya ya. Ada juga yang tidak membatasi, tapi tidak semua masuk ke sana. Tapi menjadi peringatan bagi kita bahwa sektarianisasi daripada tubuh Kristus itu adalah bagian dari yang mengecilkan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita ubah sektarianisasi yang terbangun itu menjadi persaudaranisasi kita, persaudaraan umat Kristen, dan saling bertolong-tolongan sehingga ada kelompok yang punya pimpinan khusus menurut keinginan mereka. Jadi jangan menghambat Yesus menjadi besar di dalam lingkungan orang-orang tersebut. Kiranya Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersemangat lagi untuk terus membesarkan, mengagungkan Yesus Kristus dalam kehidupan ini, dalam pergumulan dunia ini. Biarlah gereja-gereja semakin kecil, dalam arti bukan semakin sedikit anggotanya, tapi dibandingkan Yesus Kristus yang harus menjadi semakin besar diagungkan. Jadi kalau gereja semakin kecil artinya bukan menjadi gereja yang dipuji-puji oleh dunia ini atau dipuji dirinya sendiri oleh karena prestasi-prestasinya, tetapi Yesuslah yang diagungkan dan dibesarkan karena pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja-gereja kita. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas sapaan firman-Mu kepada kami pada kesempatan ini, sehingga kami harus belajar terus memperbesar dan memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Walaupun ada banyak gereja-gereja-Mu dalam nama-nama, kiranya itu bukan usaha untuk mengecilkan Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, tetapi menjadi cara kami untuk membesarkan Engkau dengan kemauan kami untuk saling kerjasama, saling merangkul, dan saling tolong-menolong sebagai tubuh-Mu yang utuh ya Tuhan. Lihatlah umat-Mu yang sedang bergumul sekarang di Indonesia ini dalam rangka ikut membangun bangsa kami menjadi bangsa yang maju. Oleh karena itu munculkanlah orang-orang yang luar biasa dari kalangan umat-Mu Tuhan, para penemu-penemu yang dapat diandalkan dalam ilmu pengetahuan, dan juga gerakkanlah gereja-Mu untuk menemukan teologi yang mengagungkan nama-Mu, bukan yang mengecilkan nama-Mu ya Tuhan, atau bukan mengecilkan wibawa-Mu di dalam kehidupan gereja-Mu. Engkaulah yang dimuliakan, dan ampuni dosa kami kalau kami memang kenyataan tidak mengagungkan nama-Mu dan tidak membesarkan nama-Mu dalam perjuangan kami. Dalam Yesus Kristus kami mohon dan mengucap syukur, kabulkan doa kami.